Familiar sama pop-up ini nggak, Bre? Yang muncul tiap kali kita ngelakuin sesuatu di game. Nah, itu namanya achievement. Penghargaan buat pemain yang berhasil nyelesain tantangan tertentu dan pastinya bisa dipamerin, Bre. Masalahnya, nggak semua achievement itu gampang didapetin. Ada yang levelnya butuh skill, hafalan, dan kesabaran tingkat dewa. Dan di Resident Evil era RE Engine, ada beberapa achievement yang rasanya lebih mirip ujian mental. Jadi di video ini, gue bakal ngebahas 7 achievement tersulit di Resident Evil era RE Engine yang mungkin pernah bikin nyerah buat ngejarnya. Tapi tetap dikejar demi satu pop-up kecil itu. Nomor 7 ada Legendary Cowboy dari Resident Evil Village. Kita mulai dari Mercenaries di Village. Legendary Cowboy ini kelihatannya cuma soal main jago, padahal sebenarnya soal main rapi tanpa salah. Lu harus dapat minimal S rank di semua stage The Mercenaries. Artinya combo harus hidup terus, kill nggak boleh telat, dan rute harus efisien. Satu musuh kelewat, satu combo putus, dan ya run itu udah nggak ada gunanya. Dan kalau kalian berhasil dapat S rank di semua stage Mercenaries, selamat, berarti refleks kalian masih sehat dan controller kalian belum jadi korban. Nomor 6 ada I Might Need This Later dari Resident Evil 3 Remake. Achievement ini nyuruh lu tamat pakai heal 1 kali aja, gak boleh lebih dari itu. Kedengarannya masih masuk akal sampai lu inget satu hal, ini Resident Evil 3 Remake. Gamenya dengan pacing cepat, musuh agresif, dan ya mamang Nemi ngejar terus. Setiap kali kena hit itu bukan sekedar damage, itu hutang yang harus lu bawa sampai jauh atau ending sekalipun. Lu dipaksa main super rapi kayak dodge harus tepat dan gak gopoh sama sekali. Jadi achievement ini ngetes seberapa kuat lu gak panik dan pinter ngatur strategi. Setelah kelar achievement ini, lu bakal sadar satu hal, bukan Nemesis yang paling berbahaya. Tapi lu sendiri yang sok pede, sok hemat heal, terus panik pas darah si Iprit. Nomor 5 ada Minimalis dari Resident Evil 2 Remake, 3 Remake, dan 4 Remake. Minimalis itu satu nama, tapi beda aturan di tiap game. Di RE2 Remake dan RE3 Remake, lu nggak boleh buka item box sama sekali. Jadi kalau inventory penuh bisa discard item dulu, atau nggak cari hip pouch biar slot inventory lu agak lega. Karena sekali lu buang item kayak ammo atau heal, itu hilang selamanya. Kalau nanti ternyata dibutuhin, ya lu cari di tempat lain. Sementara di RE4 Remake, Minimalis berubah jadi, tamat pakai handgun kayak Matilda atau Blacktail. Intinya tipe handgun sama pisau doang, termasuk lempar telur atau granat juga nggak boleh. Kecuali momen tertentu, contohnya tembak RPG saat lawan Saddler. Walaupun namanya Minimalis, tapi ya jujur aja, tamatin game tanpa item box atau cuma pakai handgun sama pisau, bingung juga, Bre. Setuju nggak? Di nomor 4 ada Frugalis dari Resident Evil 2 Remake dan Resident Evil 4 Remake. Frugalis itu mirip-mirip lah sama I Might Need This One dari RE3 Remake. Tapi kalau Frugalis itu tamat game tanpa pakai item heal sama sekali. Sekali kena di awal, efeknya ke bawah sampai ending. Lu jadinya sekarang main lebih hati-hati, lebih takut ambil risiko, dan lebih sering mikir, ini worth it-nya ya? Mana game Resident Evil 2 Remake dan 4 Remake bisa dibilang gamenya panjang dan damage datang dari mana-mana. Frugalis ngajarin satu hal penting. Kadang yang paling nyiksa itu bukan mati cepat, tapi hidup lama sambil nahan sakit. Anjay. Jadi achievement ini nggak nyuruh lu jago, tapi nyuruh lu lebih hati-hati, jangan sampai kena damage lagi, bre. Di nomor 5 ada Silent Stranger dari Resident Evil 4 Remake. Kalau main Resident Evil 4 Remake, satu hal yang cepat lu sadari adalah merchant itu bukan NPC biasa. Dia itu kayak penyelamat. Mulai dari beli atau upgrade senjata, repair pisau, sampai redeem reward ada di dia. Dan Silent Stranger datang dengan satu aturan kejam, yaitu jangan pernah ngobrol sama merchant. Sama sekali. Artinya nggak ada upgrade senjata, nggak ada repair pisau pas mulai rusak ataupun jual treasure. Semua keputusan dari early game langsung jadi permanen dengan inventory senemunya aja selama gameplay. Dan karena RE4 Remake itu game action yang panjang, lama-lama lu nggak mikir ini bisa nggak ya? Tapi mikirnya, ini masih mungkin nggak ya? Dan jujur aja ya, gua sendiri sampai sekarang masih belum tamat itu game gara-gara ngejar achievement ini. Silent Stranger belum kelar, malah mental yang kelar duluan.
Di nomor 2 ada Hell of a Sheriff dari Resident Evil 2 Remake. Hell of a Sheriff itu datang dari mode No Way Out di Resident Evil 2 Remake. Di mode ini, lu terjebak di minimarket, lalu zombie datang terus sampai totalnya 100 zombie. Dan bertahan sampai akhir itu satu-satunya tujuan. Yang bikin achievement ini benar-benar susah bukan cuma jumlah zombinya, tapi aturan tambahannya. Lu emang boleh pakai handgun yang infinite ammo itu, tapi buat dapetin Hell of a Sheriff, lu nggak boleh nembak handgun lebih dari 60 kali. Artinya, handgun itu bukan senjata utama, tapi cuma pegangan terakhir. Sumber damage utama justru datang dari zombie tertentu yang pakai backpack. Di dalam backpack itu ada senjata dan item kayak shotgun, SMG, sampai RPG pun ada. Tapi ya lu pakainya lihat kondisi sama situasi. Masalahnya, zombie backpack ini nggak selalu muncul di posisi yang enak. Lu harus bisa bunuh mereka dengan rapi tanpa buang peluru handgun dan pastiin itemnya jatuh di tempat yang masih aman buat diambil. Hell of a Sheriff itu bukan soal zombie yang kebanyakan, tapi soal lu nembak sambil mikir, ini udah peluru keberapa ya? Salah ngitung dikit, ya ulang dari awal, kalau apes kelebihan. Di nomor 1 ada Who's Your Daddy Now dari Resident Evil 7 Biohazard. Sekarang kita masuk ke achievement yang bikin Resident Evil 7 berhenti jadi game horror dan berubah jadi tes kesabaran. Namanya Who's Your Daddy Now, dan cara dapetinnya cuma satu, namatin game di difficulty Madhouse. Masalahnya, Madhouse itu ngerombak semua yang ada dari difficulty sebelumnya, seperti save dibatasin pakai kaset tape, item pindah tempat dan langka, musuh lebih agresif, dan setiap salah langkah nggak cumin mati, tapi bikin mikir, ulang dari sini lagi nih. Karena ya autosave juga dibatasi, cuma ada sebelum boss fight. Di titik ini, Resident Evil 7 udah nggak ngincer takutnya lagi. Yang diuji itu sekarang mental dan disiplin pemainnya. Dan pas achievement ini kebuka, judulnya nanya, Who's Your Daddy Now? Jujur aja, gua nggak kepikiran jawab apa-apa. Yang ada cuma, akhirnya kelar juga. Dan itu dia achievement Resident Evil era RE Engine yang bikin capek mental. Kalau lu relate sama salah satunya, jangan lupa like dan share videonya. Terus subscribe biar nggak ketinggalan bahasan Resident Evil berikutnya. Dan di kolom komentar, tulis dong achievement versi lu yang paling sulit. Makasih udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya bre. Good riddance.